Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Automotive Channel. Jadi sore hari ini teman-teman, saya sedang menangani masalah di Vario ya teman-teman, Vario CW, Vario karbu yang lama ya. Jadi di sini teman-teman ya, sebenarnya udah saya tangani ya teman-teman. Cuman saya mau berbagi saja, saya mau meng-share penyebab ya. Salah satu penyebab aki itu soak atau aki itu rusak ya teman-teman. Jadi ini kiriman dari bengkel teman, bengkel sebelah ya. Jadi karena memang teman itu tidak biasa mengerjakan bagian kelistrikan, artinya biasa yang ringan-ringan lah ya begitu teman-teman. Kampas, ganti kampas rem, ganti ban begitu ya. Jadi dia serahkan motor ini ke bengkel kami ya. Jadi ini teman-teman, permasalahannya adalah tadi sudah dia lakukan penggantian aki ya, tapi ternyata aki yang baru itu tidak nyampe 5 menit suak deh, habis dia ya. Tapi kiproknya tidak mati teman-teman. Artinya kalau memang kiprok mati berarti akinya, maksud saya kalau tidak terjadi pengisian tidak misalnya pengisian itu tidak lancar ya, maka aki itu akan suak juga. Tapi ini aki kiproknya masih hidup teman-teman, artinya masih bisa mengisi. Tapi setelah saya cek teman-teman, ada masalah ya. Jadi di sini saya hanya mau meng-share atau membagikan ya pengalaman supaya teman-teman nanti, terutama ya teman-teman bengkel baru ya atau mekanik pemula, biar tidak terjadi kesalahpahaman ya, asal ganti begitu ya teman-teman. Oke, jadi di sini langkah-langkah pemeriksaan atau cara mengatasi, cara memeriksa aki yang cepat soak atau penyebab aki cepat soak ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung ke permasalahan ya. Jadi ini motornya teman-teman. Baik teman-teman, jadi ini motornya sudah dibongkar ya, sudah dalam keadaan terbongkar semua. Cover bodinya, box-boxnya sudah dibongkar ya. Jadi ini tinggal saya eksekusi saja dan sudah saya atasi sebenarnya teman-teman. Tapi saya pengen nge-share saja, saya pengen berbagi saja ke teman-teman agar kesalahan ini tidak terjadi di bengkel-bengkel pemula tentunya teman-teman ya. Baik teman-teman, baik teman-teman. Jadi ini pemeriksaan yang pertama adalah di aki ya. Ini aki khusus saya pakai ngetes teman-teman, khusus saya pakai ngetes di bengkel. Nah, ini saya contohkan ya. Jadi ini saya pasang dulu soketnya teman-teman. Ini kiprok yang ori ya, artinya yang asli bawaan motornya. Di sini teman-teman, permasalahannya adalah selain aki ini soak, di sikring ya, di sikring ini juga teman-teman terjadi meleleh ya. Di sikringnya meleleh. Nih, jadi ini sudah dia ganti ya teman-teman, tapi masih leleh juga teman-teman. Pas saya periksa teman-teman, ini kabelnya panas ya. Ini dia panas tuh. Ya panas sekali ini teman-teman. Nah, kabelnya panas sekali. Sekarang kita tes ya. Ini kita tes. Maaf teman-teman. Di saat kita pasang aki, teman-teman bisa perhatikan ya tuh. Ada percikan ya. Gimana ya? Lalu sini aja ya biar lebih jelas. Dan saya zoom sekarang teman-teman biar lebih jelas ya videonya. Oke, lihat aja. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Ada percikan di sini teman-teman. Padahal kunci kontak dalam kondisi off ya teman-teman. Kunci kontak dalam kondisi off, tapi masih ada percikan. Jadi di saat kita pasang seperti ini ya, sikringnya ini teman-teman panas sekali ya, panas sekali. Kayak terjadi pengisian. Padahal ini motor mati dan kunci kontak juga off. Ini sudah saya periksa di bagian, bahkan di lampu rem saya cek juga nggak ada yang konslet. Di CDI juga sudah saya buka soketnya juga tetap terjadi kayak ada percikan seperti ini tuh ya teman-teman. Sekarang kita buktikan ya, di sini kita buktikan. Saya pasang dulu ya. Tadi ini teman-teman yang model seperti ini ya, walaupun tidak motor tidak dihidupkan ya, maka aki itu akan habis dengan sendirinya teman-teman. Padahal tidak ada yang hidup ya. Kita cek ya, di sini kita gunakan apometer ya. Tentunya teman-teman harus punya apometer ya. Di sini teman-teman saya zoom sedikit ya, saya hidupkan. Oke. agak kurang jelas ya, biar lebih dekat.
Oke teman-teman, ya, teman-teman bisa lihat ya, selektor di apometer. Selektor apometer ini saya arahkan ke 20 volt DC teman-teman, karena yang akan kita ukur ini aki 15 volt, berarti harus di atas apa yang akan kita ukur ya, berarti 20 volt DC ya. Oke, di sini ada dua colokan, yaitu satu ke positif dan satu ke negatif ya teman-teman. Saya pasang dan ini saya colok satu ya. Teman-teman tinggal melihat indikatornya saja ya, atau angkanya saja. Di sini 11 ya, 1150 ya. Dasar nih, dasar dipegang nak. 11,50 lah kita bilang begitu teman-teman. Ini seandainya kita pasang ya, ini 1150 tadi teman-teman. Saya pasang negatifnya ya, kabel negatif ke aki. Bisa teman-teman lihat, saya pasang pakai baut ya, biar lebih kenceng. Ya, kita tes lagi teman-teman. Ini kabel sudah saya pasang. Teman-teman bisa lihat ya, ini 3 volt, bahkan dia lari ke 3 volt akinya. Padahal nggak ada yang terpakai teman-teman. Artinya motor tidak hidup, tidak ada listrik yang memakai daya ya teman-teman. Tidak ada yang terpakai. Tapi kenapa bisa habis ya? Jadi kita tes hidupkan teman-teman. Starter sekali Jo. Oke Bang Jo, tolong starterkan. Ya, oke, hidupkan. Ya, teman-teman. Ini motornya masih bisa hidup ya, memang karena pakai aki juga. Teman-teman bisa lihat, walaupun saya gas, ini tidak terjadi pengisian ya teman-teman. Tidak terjadi pengisian, bahkan menurun. Bahkan menurun ya teman-teman. Ya. Jadi maksud saya tadi itu teman-teman, ini bisa jadi penyebab. Padahal ini teman-teman, kalau kita buka motornya masih bisa hidup juga. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau kiprok yang mati itu ya, saya buka dulu ya teman-teman. Kalau kiprok yang mati itu teman-teman, motornya tidak akan bisa hidup ya. Bang Jo, sekali lagi Jo. Sekali lagi itu kan. Sekarang saya buka teman-teman, lalu teman-teman bisa lihat tuh. Ini artinya kiproknya tidak mati teman-teman. Kiproknya tidak mati, tapi tidak terjadi pengisian dan bahkan konslet ya teman-teman. Ini bahkan konslet. Kalau sekedar tidak terjadi pengisian itu tidak masalah teman-teman, artinya motor masih bisa dipakai. Tapi ini akinya juga rusak ya. Jadi penyebab di sini teman-teman yang sudah saya temukan tadi adalah kiprok yang bermasalah ya teman-teman. Jadi bukan hanya mati, bukan hanya bukan hanya pengisian berlebih yang bikin aki itu soak, tapi pengisian sangat kurang juga bisa membuat aki ini rusak dan bahkan kiproknya ini konslet ya. Ini sudah saya tes. Saya siapkan kiprok baru teman-teman, atau regulator baru ya. Nah itu mati kan teman-teman. Sekarang kita tes ya. Bang Jo, sekali lagi Bang Jo. Oke teman-teman, sekarang kita pasang. Kita pasang dulu. Nah ini perhatikan teman-teman ya, ini untuk kiprok yang baru ya. Kiprok yang baru ini, lihat di kutub negatif ini ya teman-teman tuh. Tidak terjadi saya matikan kunci kontak tuh. Tidak terjadi percikan sedikit pun teman-teman. Tidak terjadi percikan sedikit pun, karena memang nggak ada yang pakai listrik. Oke, sekarang kita pasang, lalu kita tes ya. Kita tes, hidupkan sekarang teman-teman, dan kita cek lagi. Kunci kontak belum hidup. Oke, tes. Oke teman-teman, motor sama-sama bisa hidup, tapi sekarang kita cek, kita tes ya, seberapa naik atau pengisiannya seberapa volt ya. Kita tes lagi. Aduh, lupa saya hidupkan teman-teman.
Teman-teman bisa lihat sendiri 13.25 lah, ini kita buletin gitu. Teman-teman di sini dalam kondisi stasioner atau kondisi langsam 13,20-an ini ya teman-teman. Ini sudah cukup bagus ya. Apalagi kita gas di putaran sekitar 4000 rpm ya teman-teman. Oke, saya pakai flash di 4000 rpm ya. Ini kurang lebih tadi itu 4000 rpm, itu sudah naik teman-teman. Dan tidak terjadi percikan lagi di kutub negatif ini ya. Jadi kita simpulkan di sini teman-teman, penyebabnya adalah regulator atau kiprok yang bermasalah ya. Yang seperti ini tuh teman-teman, kita lakukan penggantian kiprok dan saya anjurkan pakai yang original ya teman-teman, biar nggak ada masalah lagi. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe teman-teman, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.